Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cibice yang ada di rumah? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan juga semangat menjalankan ibadah puasanya. Senangnya rasanya ketemu dengan aku Mang C Perli dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko, di mana hari ini merupakan hari ke-12 di Ramadan 1445 Hijriah, dan tentunya bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan keberkatan juga kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah lebih banyak lagi dan juga berburu pahala sebanyak-banyaknya. Dan di bulan suci Ramadan ini tentunya Pal TV hadir di Anten-Anten Nunggu Buko ini untuk menambah iman kita, dan tentunya kami mau mengucapkan sebelumnya terima kasih kepada pendukung atau sponsor yang sudah mendukung acara Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih kepada Basnas Palembang, kemudian terima kasih kepada Palembang Square, Lipo Mall, Palembang Icon, Catering Shirley, Catering Usaha Muda, kemudian Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masa 2. Dan Mirsa, untuk segmen pertama dan segmen kedua ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Ustadz yang sudah hadir bersama kita untuk hari ini, di mana di segmen ketiga KG itu ada kuis Ramadan, di mana hadiahnya ini voucher belanja senilai Rp250.000. Dan untuk Anten-Anten Nunggu Buko hari ini dengan tema keistimewaan Kitab Suci Al-Quran, di mana ini berhubungan dengan kita, di mana di bulan suci Ramadan ini biasanya kita lebih banyak membaca ayat suci Al-Quran. Nah, kira-kira Misowal TV sudah baca ayat suci Al-Quran sudah berapa juz untuk hari ini? Dan langsung saja kita akan menyapa Ustadz yang sudah hadir bersama kita untuk hari ini. Ada Ustadz Kiai Haji Umar Said. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, sehat. Alhamdulillah. Dan Ustadz tampaknya alhamdulillah segar Ustadz ya. Alhamdulillah, walau lah tua lah 66 tahun tapi kecinguan 16 tahun. Alhamdulillah, ini tetap semangat pasti Pak Ustadz ya. Iya, karena semangatnya itulah jadi awet muda. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, ini tentunya tema kita hari ini mengenai keistimewaan Kitab Suci Al-Quran. Langsung baik kita nak ngejuk ke kesempatan pada Ustadz untuk memberikan tausiah mengenai keistimewaan Kitab Suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para soimin dan soimat dimanapun berada, di kampung, di dusun, di kota, semoga kita semuanya tetap istiqamah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain. Marilah sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah berikan kita nikmat, rahmat serta hidayah. Sehingga pada hari ini kita semuanya sehat walafiat, jasmani, rohani, mental, spiritual. Kenapa kita mesti berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Karena berkat perjuangan beliau kita sampai hari ini berada pada kehidupan di jalan yang lurus, insya Allah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Soimin, soimat, sepalimbang anget Al-Quran
adalah kitab suci kita sebagai umat Islam. Dan Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci yang memiliki keunggulan yang luar biasa dibanding dengan kitab-kitab suci yang lain. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya berisi sifaun, obat, rahmatun, rahmat. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar petunjuk pedoman kehidupan, tapi Al-Quran juga menjadi obat apa yang ada di dalam dada kita. Jika kita ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman, maka bacalah Al-Quran. Jika kita ingin mendapatkan kerahmatan dan keberkahan, bacalah Al-Quran. Jika kita ingin memperoleh kewibawaan, bacalah Al-Quran. Jika kita ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti, bacalah Al-Quran. Jika kita ingin terlindungi dari godaan setan, bacalah Al-Quran. Karena begitu hebatnya Al-Quran, maka sebagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran menjadi pengantar tidur baginda Rasulullah Muhammadin SAW. Beliau meruqyah dirinya sendiri agar terbebas dari godaan setan, maka beliau sebelum tidur, di samping membaca doa sebelum tidur, beliau selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Utamanya adalah Al-Mu'awwidatani, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi. Dan itulah yang selalu dibaca oleh baginda Nabi sebagai pengantar tidurnya dalam rangka untuk mohon perlindungan kepada Allah agar supaya dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran tersebut akan dihindarkan dari godaan setan yang terkutuk, akan dihindarkan dari mimpi-mimpi buruk, dan akan didatangkan sebagai mimpi-mimpi indah di dalam tidurnya. Sesungguhnya Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Maka barang siapa yang menjadikannya sebagai petunjuk, maka manusia akan selamat hidupnya fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pemandunya, maka dia akan membimbing dan membawanya ke jalan yang lurus. Dan barang siapa yang menempatkan Al-Quran di balik punggungnya, artinya meninggalkan Al-Quran, maka mereka akan disesatkan oleh setan yang terkutuk. Jadi pemirsa, para soimin dan soimat, sebagaimana nama yang sudah lazim disandang oleh Al-Quran sebagai kitab suci, maka sesungguhnya Al-Quran itu mensucikan kehidupan dari cara-cara yang tidak terpuji menuju kepada cara-cara yang terpuji. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, Al-Quran itu adalah sumber akhlak yang baik. Itulah sebabnya para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa sesungguhnya akhlak Rasulullah itu, wahai Ummul Mukminin? Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sejatinya akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka jika kita ingin melihat akhlaknya Rasulullah Muhammadin SAW, bacalah Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan ajaran Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang terpuji. Itulah kira-kira pengantar diskusi kita pada acara anten-anten ini, sembari kita menunggu saat datangnya berbuka nanti. Demikian, Adinda. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini tentunya luar biasa sekali, di mana Al-Quran sebagai pedoman kita yang sempurna, Pak Ustadz ya. Di dalam Al-Quran ini banyak sekali petunjuk, baik itu
isinya ekonomi, ekonomi, kemudian pengetahuan, sosial, semuanya ado galo di sana. Nah, terkait dengan keberkahan pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran ini, di mana di luar Ramadan kita mendapat berkah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kira-kira Pak Ustadz, keberkahan apa yang kita dapatkan apabila kita baca Al-Quran ini di bulan suci Ramadan? Subhanallah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Semoga pemirsa bisa memperhatikan. Jadi apa yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran? Al-Quran jika kita baca, dia akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, dia akan memperoleh satu kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi Alif Lam Mim itu 3 huruf. Maka barang siapa yang membaca Alif Lam Mim saja, dia akan memperoleh 1 sampai 30 kebaikan. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Maka 3 huruf tadi Allah janjikan 30 kebaikan. Kemudian juga barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah dan akan diberikan kewibawaan yang luar biasa. Maka biasanya orang-orang yang suka dan senang membaca Al-Quran, apalagi hafal Quran, di wajahnya terpancar sinar yang berwibawa. Kemudian yang ketiga, memperoleh rahmat dan perlindungan. Jadi Al-Quran diturunkan Allah, ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran ini mendatangkan rahmat. Jika kita ingin mendapatkan rahmat untuk keluarga kita, maka hiasilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Itulah sebabnya baginda Nabi menganjurkan kita, zayyinu buyutakum bi ayatil Quran wassalah. Hiasilah rumahmu dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan dirikan sholat sunnah di dalamnya. Kemudian yang keempat, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata baginda Nabi, karena sesungguhnya ayat-ayat yang engkau baca itu akan memberikan syafaat kepada kalian pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kelima, dengan membaca Al-Quran kita akan tidak mudah digoda oleh setan. Ini adinda di antara keberkahan bagi mereka yang mau membaca Al-Quran. Masya Allah, berarti iman kita lebih kuat nantinya Pak Ustadz ya. Buat pemirsa PAL TV nak bertanya langsung dengan Ustadz, boleh kami aturi di 0711380022. Ustadz, tadi kalau kita ngomong juga mengenai keistimewaan Al-Quran ini tentunya sebagai obat nih Pak Ustadz. Ini kira-kira bisa dijelaskan obat ini seperti apa Pak Ustadz? Iya. Jadi ini masih banyak juga masyarakat yang belum paham betul tentang obat yang datang dari Quran. Sehingga di masa lalu banyak orang-orang yang memandang Quran itu obat, lalu kemudian dibakarnya, lalu diminum ini abunya. Ada juga yang kemudian dia menulis lafaz ayat Quran di dalam satu kertas, kemudian dimasukkan ke dalam air, lalu air itu diminumnya. Nah, itu adalah cara yang tidak tepat. Jadi ma huwa sifaun di sini adalah sifaun fis sudur, memberi obat di dalam hati berupa ketenangan. Nah, ketenangan itulah sesungguhnya sumber kesehatan. Ketika kita sudah tenang, tentram hati, insya Allah kita tidak akan mudah terganggu dengan hal-hal yang lain. Jadi obat tidak ada, obat hati. Kalau sudah tenang, insya Allah tidur nyenyak. Benar. Kalau sudah tenang, insya Allah makan lemak. Kalau sudah tenang, insya Allah begawe juga rajin dan giat. Itulah. Jadi kunci hidup itu adalah ketenangan hati. Wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Dan tenangkanlah hati mereka dengan selalu mengingat Allah. Dan ketahuilah afdhalu dzikri tilawah Quran.
sebaik-baik cara untuk mengingat Allah adalah membaca Al-Quran. Nah, itu malah yang disebut sebagai obat. Berarti benar yang Pak Ustadz ya, jadi bisa menenangkan juga, jadi bisa berpikir lebih tenang. Ujungnya kalau misalnya kita diminta untuk memutuskan segala sesuatu itu bisa lebih baik tentunya, Pak Ustadz, betul sekali. Ya. Maka sebelum memutuskan perkara, bacalah Quran. Karena Al-Quran adalah al-huda. Al-Quran itu petunjuk. Dan sesudah kita baca Al-Quran, ya Allah, semoga ayat-ayat yang telah hamba baca ini menjadi wasilah yang engkau ilhamkan kepada hamba, sehingga hamba akan bisa memutuskan perkara ini dengan baik. Benar sekali Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kita sebelum memutuskan sesuatu itu bisa juga menenangkan hati dengan baca Al-Quran. Seperti itu Pak Ustadz ya. Betul. Kalau misalnya keberkahan apa nih Pak Ustadz kalau misalnya kita sering baca Al-Quran? Keberkahan tadi ya sebagaimana yang sudah Ustadz sebutkan di atas. Jadi ketenangan itulah sesungguhnya berkah. Kemudian rumah yang di dalamnya senantiasa diisi dengan bacaan Quran, maka setan tidak akan berani datang untuk masuk di dalam rumah itu. Kecuali para malaikat yang kemudian berkerumun di rumah itu, kemudian akan mengaminkan doa bagi ahli rumah yang telah membaca Al-Quran. Inilah yang selama ini tidak dipahami oleh kebanyakan kita. Baik Pak Ustadz, jadi ini Masya Allah luar biasa sekali keberkahan yang akan didapat untuk orang-orang yang suka membaca ayat suci Al-Quran. Nah sekarang kita balik nih Pak Ustadz, kalau misalnya nih termasuk mungkin karena kesibukan jadi agak lalai, jadi jarang baca Al-Quran, kira-kira cak mana ini pendapat Pak Ustadz dengan orang yang jarang baca Al-Quran? Orang-orang yang belum menjadikan Al-Quran itu sahabatnya memang akan terasa berat untuk membaca Al-Quran. Belum terbiasa kali Pak Ustadz ya? Belum terbiasa. Karena ketika kita sudah benar-benar mencintai Al-Quran dan Al-Quran itu menjadi sahabat dekat kita, maka kita tidak akan pernah melewatkan walaupun ayat pendek. Ayat pendek. Dan ingatlah, ketika kita misalnya bawa mobil, kemudian mengendarai mobil, kemudian kita sambil membaca Al-Quran, ayat-ayat pendek yang kita hafal, kemudian kita baca ulang, subhanallah, seakan-akan Allah hadir di tengah-tengah kita, seakan-akan para malaikat menjaga kita. Dan insya Allah juga dengan kita sambil mengendarai mobil membaca Al-Quran, bacaan Quran inilah yang akan menjaga kita dari pandangan-pandangan yang kurang baik. Jadi kalau misalnya baik ini Pak Ustadz, kita bakal lanjutkan lagi, tentunya masih banyak pertanyaan dari juga pemirsa kayak bisa lo langsung nanya di 0711-380022, tapi jangan kemana-mana karena anten-anten nunggu buku akan balik lagi setelah jeda pariwara berikut. Masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buku untuk hari ini, di mana tema kita mengenai keistimewaan Kitab Suci Al-Quran. Masih bersama Ustadz Kiai Haji Umar Said. Nah mirsa, kita aturi juga untuk mirsa yang nak bertanya langsung dengan Ustadz, langsung di 0711-380022. Jadi bisa nanya tentang tema ataupun misalnya di luar tema juga boleh, nanti kita aturi. Baik Ustadz, kalau kita berbicara mengenai keistimewaan Kitab Suci Al-Quran, tadi kita juga sudah nyinggung ini untuk kita yang masih belum atau rajin baca ayat suci Al-Quran, ini tentunya bagaimana caranya agar kita ini bisa terbuka hatinya, membiasa ke diri lebih dekat dengan Kitab Suci Al-Quran. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Sebagaimana tema kita, Al-Quran adalah kitab suci yang istimewa. Jadi istimewa itu kan nilai yang paling tinggi ya. Benar Ustaz. Bagus, lebih bagus, istimewa. Yakinkan kepada sahabat kita, yakinkan kepada anak-anak kita bahwa di dalam Al-Quran itu ada keistimewaan. Keistimewaan.
jika kamu ingin meraih keistimewaan itu, maka ambillah dari tempat yang istimewa. Nah, kita mesti yakinkan. Kita yakinkan bahwa dengan membaca Al-Quran, kita akan memperoleh hidayah Allah. Dan hidayah Allah jika sudah diterima oleh seorang hamba, maka dia akan senantiasa dijaga oleh Allah. Jadi yakinkan kepada orang-orang yang kita akan ajak untuk membaca Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran ada keistimewaan. Jika kamu ingin menjadi orang yang istimewa, ambillah keistimewaan itu dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita yakini bahwa di dalam Al-Quran itu ada sifat, ada obat. Maka yakinlah kamu bahwa dengan membaca Al-Quran itu akan mendatangkan obat di dalam dirimu. Akan menjadi obat dalam hati kalian. Insya Allah ketika hati ini disirami dengan bacaan Al-Quran, laksana bumi yang disirami air hujan. Jadi kita mesti yakinkan kepada orang-orang yang kita ajak untuk membaca Al-Quran. Cobalah dan cobalah. Ketika permulaan memang akan terasa berat. Tapi ketika kita sudah mencium aroma harumnya, maka kita akan rindu dengan Al-Quran. Tidak usah kita suruh, tidak usah kita perintah. Karena apa? Adem. Semakin banyak ayat yang akan kita baca, ketika ketentraman itu mengalir dalam hati kita, maka kita akan berhenti membaca Al-Quran. Itulah orang-orang yang cinta Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yakinkan kepada sahabat kita bahwa Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi kita di hari akhirat nanti. Lihat bagaimana setiap kita acara-acara doa bersama senantiasa mengirimkan ayat suci Al-Quran untuk orang yang meninggal. Bayangkan kalau orang hidup mengirimkan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang meninggal, itu punya harapan akan sampai kepadanya. Apalagi ketika kita hidup membaca Al-Quran itu. Makanya itulah ada hadis yang saya sampaikan tadi. Nabi SAW menyuruh kita, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya ayat-ayat yang engkau baca itu nanti pada hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabi, kepada siapa? Orang-orang yang mencintai Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran. Baik, Mirsa Wal TV, kita masih nunggu Mirsa Wal TV yang nak bertanya langsung dengan Ustadz di 0711380022. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kita tadi ngajak keluarga kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, nah misalnya kalau ada pertanyaan nih Pak Ustadz, lebih baik kita mendekatkan diri dengan Al-Quran itu panggilan dari hati atau misalnya dengan tekanan mana yang lebih bagus ya? Panggilan hati itu tentu akan dimulai dari tekanan. Dari tekanan ya, awal. Dari tekanan. Ya. Tekanan dari orang tua kepada putra-putrinya. Jadi orang tua memanggil putra-putrinya, kemudian mengajak duduk bersama, kemudian orang tua membuka Al-Quran, kemudian mengajak putra-putrinya. Pasti anak-anak ini akan merasa terpaksa, tapi karena diajak orang tuanya. Nah, inilah peran orang tua yang harus dilakukan. Makanya rumah tangga itu adalah madrasatul ula. Lembaga pendidikan pertama itu di rumah. Maka jika orang tua mampu memulai bagaimana mengajak putra-putrinya untuk cinta Al-Quran, maka kemudian anak-anak ini akan cinta kepada Al-Quran. Kemudian kirimkan di tempat-tempat yang lebih baik agar supaya anaknya bisa lebih mencintai Al-Quran. Misalnya masuk pengajian atau masuk pesantren, itu Pak Ustadz? Iya, diajak untuk ke pesantren, mendengarkan bagaimana santri-santri sedang membaca Al-Quran. Lama-lama terpanggil artinya Pak Ustadz ya? Tertarik. Ya. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kan di zaman canggih saat ini, di era digitalisasi, tentunya ini banyak, hampir semua wong nih punya gadget, punya smartphone. Nah kira-kira Pak Ustadz, apa hukumnya kalau misalnya kita di gadget tersebut menyimpan namanya aplikasi Al-Quran? Nah seperti apa pendapat Pak Ustadz? Wah, ini alat
teknologi modern. Benar Pak Ustadz. Jadi mesti kita ambil sisi positifnya. Karena di dalam chat-chat ini banyak isi yang kadang-kadang bisa menyesatkan kita semua. Benar Ustadz. Kita mesti berterima kasih dan bersyukur kepada saudara-saudara kita, para ilmuwan yang kemudian memasukkan program Al-Quran dan juga tuntunan agama di dalam chat-chat ini. Nah, itu tidak ada masalah. Justru lebih simpel. Kita tidak terbelenggu. Karena kalau kita membawa mushaf, itu tidak boleh kita bawa di tempat-tempat yang kotor. Benar. Tapi dengan handphone, dengan chat-chat, itu bisa kita kantongi, tidak ada masalah. Karena dia tersimpan di dalam yang sangat aman. Nah, disitulah pentingnya nanti di mana-mana kita bisa buka langsung Quran di dalam alat yang modern ini. Jadi ini bisa digunakan di mana baik Pak Ustadz. Iya. Misalnya bisa lagi santai, kalau selama ini kita jingok anak-anak kita ada misalnya main handphone, ini main game tapi baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah, di situ ada kelebihannya. Nah Pak Ustadz, ada juga yang misalnya belum berani banyak baca Al-Quran karena belum mengerti ilmu tajwid katanya. Nah kira-kira Pak Ustadz, cak mana pendapat Pak Ustadz? Mulailah sekalipun kamu membaca Al-Quran itu seperti ayam yang mematuk makanan. Pahalanya sama dengan orang-orang yang membaca Al-Quran secara sempurna. Tapi kita tetap harus berusaha untuk belajar tahsinul Quran. Itulah ada di dalam ilmu yang namanya ilmu tajwid. Bagi orang-orang yang bacaannya sempurna, maka pahalanya akan sempurna. Apalagi didukung dengan suara yang indah dan bagus, ini akan membuat orang lain tertarik untuk ikut serta membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammadin SAW ketika tidak mampu untuk meneteskan air mata dengan bacaannya sendiri, beliau selalu minta kepada Zaid bin Sabit, kemudian juga para hafid-hafid yang lain yang suaranya bagus, kemudian beliau mendengarkan bacaannya, meneteslah air matanya. Jadi inilah yang kebiasaan yang harus kita lakukan. Jadi belajarlah terus, karena semakin kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, akan semakin terasa indah bacaan kita. Nah, tentu kita tidak boleh berhenti. Walau usia sudah menjelang untuk pulang, tetaplah belajar Al-Quran. Jadi tetap belajar dan belajar Pak Ustadz ya, untuk bisa meluruskan dan juga memperindah bacaan sesuai dengan hukumnya gitu Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya kita baca Al-Quran sendiri ini Pak Ustadz ya, ini banyak juga teman-teman di luar sana ini baca Al-Quran, cak mano hukumnya, kalau sebenarnya kita juga tidak ngerti dengan isi ayatnya sendiri Pak Ustadz. Nah itu seperti apa Pak Ustadz? Ya. Membaca Al-Quran walaupun hanya membaca teks harfiahnya, itu sudah dipahalai oleh Allah. Sudah ada pahalanya. Sudah ada pahala. Makanya tadi di depan kita bicara, satu huruf saja bisa mendapatkan 1 sampai 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca 100 huruf, berarti akan mendapat 1000 kebaikan. Apalagi kemudian diiringi dengan mentadabburinya. Karena Al-Quran itu adalah Al-Huda, Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka kalau kita tidak tahu apa isi Al-Quran, bagaimana kita akan tahu bahwa Al-Quran itu petunjuk? Tapi yakinlah, hanya membaca saja berpahala, apalagi kita kemudian tahu bahwa Al-Quran itu petunjuk. Sesudah kita baca Al-Quran, kemudian bertambah iman kita, karena kita tahu apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Firman itu berarti kata-kata Tuhan, berarti sesungguhnya Al-Quran itu adalah nasihat Allah untuk kita. Maka ketika kita menerima nasihat itu dan kemudian kita mengamalkan, subhanallah, masya Allah, pahalanya tak terhingga. Jadi luar biasa nih Pak Ustadz ya. Nah kalau misalnya kita nak belajar ayat suci Al-Quran Pak Ustadz ya, ini masih baru-baru awal belajar, kira-kira baiknya belajar Al-Quran ini di waktunya kapan? Apa misalnya subuh, apa maghrib lebih enak? Nah itu kira-kira cak mana pendapat Pak Ustadz? Membaca Al-Quran carilah suasana yang memang sunyi. Sunyi. Karena di tempat-tempat yang sunyi itulah maka bacaan kita akan meresap di dada kita. Tapi kalau dalam keadaan hiruk pikuk, berarti kan bacaan itu seperti kereta lewat aja. Memang kita sudah baca Al-Quran, kita sudah mendapatkan kebaikan,
Tapi kita tidak memperoleh manfaat dari yang kita baca. Nah, padahal sesungguhnya membaca Al-Quran itu harus diiringi dengan kepahaman di dalam isi Al-Quran itu. Ada hadis yang sangat ekstrim. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian bacaannya itu tidak merubah keadaannya menjadi lebih baik, maka dianggap dia tidak ada bacaan Quran. Ini hadis ini cukup ekstrim. Jadi dianggap tidak baca Quran. Tidak baca Quran. Bayangkan, itu artinya Allah memang, janganlah engkau membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi pahamilah apa yang menjadi pesan Al-Quran. Makanya ada ayat, tandanya orang-orang yang beriman itu adalah apabila mereka mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, bertambah iman mereka. Ketika dia membaca ayat tentang larangan berzina, akan menyadarkan dirinya untuk tidak berzina. Terketuk hatinya. Terketuk hatinya. Ketika dia membaca ayat tentang larangan riba, akhirnya dia menghentikan dirinya dari riba. Ketika membaca ayat tentang larangan mencuri, dia menghentikan pekerjaan mencurinya. Subhanallah. Jadi dia mencegah perbuatan yang Nah, itu yang tercela dimaksud gitu, dengan Ustaz. barang siapa membaca Quran, tapi bacaannya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, dianggap tidak ada bacaan Al-Quran. Ini bagi orang-orang yang sudah pintar, yang berpendidikan. Bagi orang awam karena tidak ada pengetahuan untuk itu, maka dia mendapat pahala dari bacaannya. Jadi benar-benar selain dibaca itu bisa dipahami dan juga diamalkan. Nah, seperti itulah itu, yang Ustaz. hari ini kita harus mulai. Iya. Iya. Membumikan Al-Quran. Bukan hanya sekedar membumikan bacaannya, tapi bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup dalam kehidupan manusia. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa PAL TV. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustadz tentang remaja sekarang yang lebih senang memainkan HP atau gadget tentang sosial media yang tidak penting daripada membaca Al-Quran? Nah, ini memang ini relate PR ini Pak Ustadz dengan kehidupan kita sekarang, di mana memang lebih banyak yang menggunakan sosial media, membaca mungkin status, foto-foto gambar atau video. Nah, ini mengurangi juga, sedangkan minat membaca Al-Qurannya berkurang seperti itu Pak Ustadz. Inilah fenomena yang menjadi tantangan kita semua para senior, agar supaya bisa memandu anak-anak muda kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Jadi memang handphone ini menjadi senjata kaum sekuler dan liberal yang luar biasa, memalingkan anak-anak kita dari cinta agama menjadi meninggalkan agama. Benar. Dari cinta Al-Quran menjadi mengabaikan Al-Quran. Inilah peran orang tua, peran lembaga pendidikan, peran media massa, peran kita semuanya termasuk PAL TV, agar supaya anak-anak muda tidak lagi meninggalkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah masa depan. Apa yang ditonton di handphone itu hari ini. Maka katakan kepada mereka, silahkan kalian tonton apa yang menjadi urusan kalian hari ini. Tapi kalian juga harus berpikir untuk hari esok. Ketika kalian meninggal dunia, maka tidak akan ada sedikit pun yang kalian bawa kecuali amal yang telah kalian lakukan. Membaca Al-Quran itu akan memperoleh syafaat di hari akhirat nanti. Memang ini tugas yang berat, membalikkan kembali anak-anak muda untuk kembali ke surau, kembali ke musola, kembali ke masjid, sebagaimana Islam pada masa-masa awal di negeri ini. Baik, tahan dulu Pak Ustadz. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama Pak Ustadz ya. Iya. Dan ini masih banyak pertanyaan lainnya, dan juga nanti kita akan mengundang juga untuk pemirsa PAL TV untuk bertanya langsung dengan Pak Ustadz, dan juga nanti setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan kuis Ramadan. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami di Anten-Anten Nunggu Buko.
Masih bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buku untuk hari ini mengenai keistimewaan kitab suci Al-Quran bersama Ustadz Kiai Haji Umar Said. Nah, Mirsa, di tengah segmen ketiga ini nanti akan ada kuis Ramadan bernilai uang belanja senilai Rp250.000. Kita akan balik lagi ke Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz boleh dilanjutkan lagi mengenai keistimewaan kitab suci Al-Quran. Para pemirsa PAL TV rahimakumullah. Jadi sekarang kita sampai pada keistimewaan Al-Quran. Jadi di mana kira-kira keistimewaan kitab suci Al-Quran ini? Yang pertama adalah Al-Quran itu terjaga kemurnian dan keasliannya. Inilah yang tidak dimiliki kitab-kitab suci yang lain. Jadi sampai hari ini tidak akan ada tangan-tangan manusia yang akan mampu merubah keaslian dan kemurnian Al-Quran. Nah, maka Al-Quran adalah kitab suci yang istimewa. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah pemberi syafaat. Nah, sebagaimana tadi sudah Ustadz sampaikan, pemberi syafaat fit dunya ilal akhirah. Ini keistimewaan yang harus kita ambil. Kemudian pembawa kebenaran. Jadi yakinlah bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak selain daripada kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi tidak akan ada konsep pandangan hidup kehidupan yang lebih sempurna dibanding dengan Al-Quran. Kemudian mudah untuk dihafal. Nah, inilah yang sudah menjadi saksi hidup kita. Berapa banyak anak-anak yang masih berusia belasan tahun mampu menghafal 30 juz Al-Quran yang tidak bisa dilakukan pada kitab-kitab suci yang lain. Satu bab ilmu saja kita tidak akan sanggup untuk menghafalkannya. Tapi begitu luar biasanya Al-Quran bisa dihafal oleh anak-anak dalam usia belasan tahun. Ini bukti bahwa memang Al-Quran itu istimewa. Kemudian yang kelima, keistimewaan Al-Quran adalah obat. Sebagaimana tadi sudah kita bicarakan, kita bincang-bincangkan bersama. Pemirsa harus yakin. Mulai dari keyakinan inilah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak yakin, ya kita tidak akan mendapatkannya. Maka firman Allah yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran itu sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Kepada mereka memang yang meyakini bahwa hanya Al-Quran itulah yang bisa mengobati diri saya. Maka setiap saya mau tidur ataupun bangun tidur, saya membaca sebagian dari ayat suci Al-Quran. Kemudian sesudah saya baca, lalu saya tiupkan ke telapak tangan saya duanya. Kemudian saya usapkan di muka saya, usapkan di dada saya, dan ke seluruh tubuh saya. Dan Alhamdulillah, saya masuk di Palembang tahun 91. Hingga hari ini, Allah berikan kesehatan. Belum pernah saya nyantri di rumah sakit. Jadi Al-Quran benar-benar sudah membuktikan bahwa pengantar kesehatan saya adalah Al-Quran. Itu kira-kira pemirsa, semoga termotivasi untuk menjadi sahabat Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran sepanjang waktu hidup kita. Jadi sepanjang waktu kita ini kalau bisa lebih banyak membaca ayat suci Al-Qur'annya, itu Pak Ustadz ya. Iya. Jadi untuk biasakannya ini Pak Ustadz, misalnya kita walaupun sibuk tadi seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, sesibuk apapun pasti kita ada waktu. Sholat adalah waktu kita. Jeda kesibukan kita adalah sholat. Walau satu ayat, bacalah. Bacalah ya. Bacalah. Karena jika kita mencintainya, maka Al-Quran akan membalas cinta kepada kita. Benar sekali Pak Ustadz ya. Iya. Baik, semoga tentunya kita semua di sini menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Quran pada Ramadan kali ini, dan juga bisa ini khatam 30 juz untuk Ramadan 1445 Hijriah ini. Iya. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya nih kita mau mengingatkan teman kita yang memang ini hatinya keras Pak Ustadz, Iya. dia agak keras untuk diingatkan
diajak untuk ke jalan yang lebih baik itu agak susah Pak Ustadz. Nah kira-kira cak mana nih nasihatnya Pak Ustadz? Ketika kita menghadapi sahabat yang keras, tidak bisa kita menggunakan kekerasan. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun yang begitu keras, maka Allah perintahkan dengan qaul layyinun, dengan kelemah lembutan. Ajak sahabat itu untuk apa yang menjadi kesukaan dia. Ketika kita punya perhatian serius kepadanya, pastilah sekeras-keras orang, kenapa sahabat saya itu begitu perhatian kepada saya. Itulah yang mengajarkan kepada saya, kenapa saya begitu sayang kepada antum. Karena Al-Quran telah mengajarkan saya seperti itu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang bisa mengetuk hatinya lah. Nah, jangan sampai kita bilang, bacalah Quran, hidup ini dah lama, kalau nanti kamu mati siapa yang akan menolong kamu? Pastilah dia tidak suka. Tapi gunakan dengan bahasa-bahasa yang menggelitik hatinya, sehingga mereka tertarik. Saya menjadi baik karena Al-Quran mengajarkan saya menjadi baik. Saya giat bekerja karena Al-Quran mengajarkan saya untuk giat bekerja. Saya hidup sederhana karena Al-Quran mengajarkan saya untuk hidup sederhana. Oh begitu ya. Nah, akhirnya insya Allah mereka akan tertarik. Jadi kalau kita berbicara tadi Ustadz ya, bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, tentunya di mana keasliannya masih tetap terjaga nih Ustadz. Al-Quran ini juga banyak ada ilmu pengetahuannya, sosialnya, ada galau di sana, dan memang banyak petunjuk di dalamnya Pak Ustadz ya. Nah untuk mengamalkannya sendiri Pak Ustadz, ini kalau misalnya kita udah sering membaca Al-Quran, nah cak mana caranya kita bisa mengamalkan dari isi Al-Quran tersebut? Sebisa mungkin. Jika kalian tidak bisa mengamalkan seluruhnya, maka amalkan sebagiannya. Amalkan sebagiannya. Jika kita tahu bahwa misalnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh orang-orang yang beriman itu akan meraih kemenangan. Gimana caranya? Kerjakan sholat dengan khusyuk. Nah, kan begitu. Jadi kemenangan orang yang beriman itu syaratnya adalah ketika mereka mengerjakan sholat dengan khusyuk. Artinya sungguh-sungguhlah punya perhatian terhadap sholat. Nah, ini kan luar biasa. Berarti dengan sungguh-sungguh seperti itu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, kita masuki untuk saatnya kurma kuis Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Baik Mirsa Pal TV, ini tentunya yang kita nanti-nantikan dari tadi untuk kuis Ramadan ini. Nanti kalau kita bilang Palembang Square Mall dan Palembang Icon, jawabnya dengan password Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Baik, kami masih menantikan untuk pemirsa Pal TV yang ingin mengikuti untuk kuis Ramadan kali ini di 0711380022. Kita ingatkan kembali, kalau kami bilang Palembang Square Mall dan Palembang Icon, passwordnya Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Langsung ada yang nelpon masuk ya. Assalamualaikum. Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Baik. Dengan siapa Pak? Dengan Iim di Jalan Ki Anwar Mangku. Ulangi, dengan siapa Pak? Dengan Iim. Iim. Oke, Iim seberang Ulu. Baik Iim, ini ada pertanyaan. Udah siap dengan pertanyaannya Iim? Siap. Iim puasa? Insya Allah Ya, tapi bukan itu pertanyaannya Iim. Baik, pertanyaannya Iim. Ini sholat yang dilakukan hanya di bulan Ramadan adalah sholat, apakah A. Sholat Idul Adha atau B. Sholat Tarawih? Silakan Im. Sholat Tarawih B. Yakin Im? Yakin banget. Im sholat Tarawih terus apa? Insya Allah sholat Tarawih terus. Baik, selamat Im. Alhamdulillah, ini jawabannya benar ya. Baik, terima kasih Iim yang sudah mendapatkan hadiah persembahan dari Palembang
Icon dan Palembang Square dari Kuis Ramadan Pal TV. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Baik, kita ingatkan juga untuk pemenang kuis IIM ini untuk nanti bisa langsung hadiahnya diambil di hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore di Pal TV dengan bawa KTP sama fotokopiannya, dan juga untuk batas akhir pengambilan yaitu 5 hari setelah pemenang dinyatakan menang. Jika tidak diambil dalam waktu 5 hari maka hadiah akan dihanguskan. Baik Pak Ustadz, kita memasuki untuk kesimpulan tausiah. Silakan Pak Ustadz. Iya. Para soimin dan soimat rahimakumullah, pendakian akan semakin terasa berat. Bertambah hari, puasa kita akan bertambah terasa berat. Besarnya hadiah itu adalah sebesar dan seberat perjuangan kita. Maka ketika kita mampu mendaki dengan pendakian sampai puncaknya, maka ketika kita berada di puncak akan melihat keindahan apa yang ada di sekitar di bawah puncak itu. Maka keindahan puasa Ramadan apabila kita mampu mendaki dan menjalaninya sampai akhir Ramadan nanti. Tapi ingat, jangan hanya puasa di siang hari, tapi baginda Nabi menganjurkan bagaimana menghidupkan malam-malam Ramadan dengan taraweh, witir, tilawah Quran. Tilawah Quran, inilah mesti menjadi bagian yang utama dari kita mengisi malam-malam Ramadan. Insya Allah janji besar akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita apabila kita mampu menyelesaikan puasa kita dengan baik. Barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, kemudian menegakkan amaliyah-amaliyah di malam harinya dengan iman, dengan ikhlas karena Allah, maka dia akan dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Sehingga nanti akhir Ramadan, kembalilah mereka laksana bayi yang baru lahir. Tidak inginkah kita menjadi manusia-manusia yang suci kembali? Maka ayo, mari kita selesaikan Ramadan dan amaliyah malam Ramadan tuntas, tas, walau godaan semakin menggoda. Makanan-makanan untuk menyambut Idul Fitri menggoda kita, tapi jangan beringgut dari puasa kita, dari tarawih kita, dari witir kita, dari tilawah Al-Quran kita. Karena hari akhirat itu lebih baik daripada hari ini di dunia. Semoga pertemuan ini menjadikan wasilah penyebab turunnya rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, kepada umat Islam seluruh dunia, khususnya masyarakat Islam di kota Palembang, Darussalam yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Umar Said yang sudah memberikan kesimpulan tausiahnya, dan tentunya semoga tausiah kita hari ini mengenai keistimewaan kitab suci Al-Quran menambah iman dan takwa kita. Baik mirsa, tidak terasa kita berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih kepada Basnas Palembang, Lipo Mall, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Shirley, kemudian Catering Usaha Muda, Mega Wisata, Didi Paldian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masak 2. Terima kasih atas perhatian pemirsa dan tentunya sudah mengikuti kami 60 menit ke belakang, dan Anten-Anten Nunggu Buko ini akan hadir kembali besok. Tetaplah bersama kami di Pal TV dan kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.